Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan Ibu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak Ibu semua yang Ibu sayangi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi kita yang lalu sudah mempelajari bab 6. Kali ini kita akan masuk kepada bab 7, yaitu berkorespondensi, surat pribadi dan surat dinas. Baik anak ibu semua, adapun materi ajar surat pribadi dan surat dinas yang memuat antara lain definisi surat pribadi dan dinas, ciri surat pribadi dan surat dinas, unsur pada surat pribadi dan surat dinas, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas, ragam bahasa pada surat pribadi dan surat dinas, struktur bagian surat pribadi dan surat dinas, serta penerapannya. Kemudian ada tujuan mengirim surat pribadi dan surat dinas, serta yang terakhir ada contoh-contoh surat pribadi dan surat dinas. Di sini akan kita bahas apa sebenarnya surat pribadi tersebut. Ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis-menulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, dan resmi. Maka, surat pribadi adalah surat atau jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Jadi ini ada dua orang yang saling berhubungan melalui surat. Baik anak ibu, apa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri surat pribadi itu antara lain harus berkaitan dengan masalah pribadi, tentang menanyakan kabar, tentang keperluan pribadi, serta ada tujuan-tujuan komunikasi pribadi lainnya. Unsur pada surat pribadi harus memuat tanggal surat, alamat surat, pembuka sebuah surat, pendahuluan surat, isi surat, penutup surat, nama pengirim surat, beserta tanda tangan si pembuat surat. Inilah unsur-unsur yang harus dipenuhi pada surat pribadi. Bagaimana pula dengan ciri penggunaan bahasa yang diperlukan atau dipakai? Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi, yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emosi dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, melainkan harus santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima suratnya. Yang berikutnya, yang keempat, menggunakan kata sapaan, seperti orang yang berbicara atau bercakap di dalam surat tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirimnya dan kata ganti orang kedua untuk penerima suratnya. Ragam bahasa pada surat pribadi yaitu harus memenuhi ragam apa saja. Bahasa Indonesia yang baku, itulah yang pertama. Digunakan untuk tujuan bersifat serius. Contoh, turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang dan ditujukan pada orang yang lebih tua. Jadi harus kita menggunakan untuk porsi ini menggunakan bahasa yang baku. Kemudian ada ragam yang kedua, yaitu menggunakan ragam bahasa Indonesia, ragam informal. Kemudian yang ketiga ada menggunakan ragam bahasa khusus, yaitu bahasa gaul atau pergaulan. Jadi tidak baku, boleh juga
dan tidak dipersalahkan jika menggunakan bahasa gaul jika itu kepada surat kepada teman ataupun sahabat ataupun sebaya dengan dirimu. Baik anak ibu, ada perbedaan ya yang termuat di dalam surat pribadi dan surat dinas. Perbedaan apa sajakah itu? Ya, satu, dari kebahasaannya. Surat pribadi, ya, kebahasaannya adalah digunakan bahasa tidak baku, tetapi tetap sopan, atau bahasa gaul, atau bahasa santai. Melainkan kepada surat dinas, ya, perbedaannya harus menggunakan kata yang baku bahasanya dengan pola yang jelas. Kemudian yang kedua, perbedaannya pada penulis atau pengirim surat. Di surat pribadi ditulis dan dikirim pada orang lain, dari satu orang ke orang lain, ya, antara orang pertama yaitu si pengirim dan orang kedua yaitu si penerima. Jadi ada dua orang, ya. Kemudian surat dinas, penulisnya ditulis nanti oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lainnya, yaitu dari satu instansi ke instansi lainnya. Yang ketiga, perbedaannya tujuan pengirim surat. Apa maksudnya? Tujuan daripada surat pribadi bertujuan untuk dikirimkan, ya, untuk masalah pribadi. Sedang, ya, seperti menanyakan kabar. Sedangkan surat dinas, ya, tujuannya dikirimkan untuk kepentingan yang resmi ataupun yang formal tadi. Yang keempat, ada nama, perbedaan nama dan tanda tangan. Di surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Yang membuat surat tadi harus bertanda tangan dan membuatkan nama pribadinya. Di surat dinas, nama tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Apakah itu pimpinannya, yang mengetik bisa saja orang lain, yang membuat merancang bisa saja orang lain, tetapi ya diperkuat oleh yang memperkuat surat itu, yaitu pimpinan daripada instansi tersebut yang menandatanganinya. Yang kelima, struktur suratnya. Di surat pribadi, strukturnya adalah alamat dan tanggal surat, salam pembuka surat, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, dan salam akhir. Itulah muatan strukturnya di surat pribadi. Sedangkan di surat dinas lebih banyak lagi. Antara lain dia wajib mempunyai kop surat. Kepala surat atau kop surat harus punya nomor surat, harus memiliki tanggal surat, lampiran surat dan perihalnya, alamat suratnya, salam pembukanya, isi suratnya, dan paragraf penutupnya daripada surat tersebut. Nah, di akhir nanti harus dibubuhkan nama dan tanda tangan penulis atau orang yang memperkuat isi surat tersebut. Yang keenam, isi surat. Apa perbedaan keduanya? Surat pribadi adalah masalah pribadi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi dari antara seseorang pribadi dengan orang lain, sedangkan surat dinas adalah kepentingan resmi ataupun formal atau kepentingan kedinasan ataupun instansi, antar instansi. Baik anak ibu, sebelum ibu akhiri pertemuan kita hari ini, di sini ada ibu akan memberikan tugas-tugas buat kalian, ya, di rumah. Kalian cobalah cari, ya, bentuk, isi, dan tuliskanlah bentuk surat dinas dan pribadi tersebut, ya. Satu surat pribadi, satu surat dinas. Di sini anak ibu akan tuliskan nanti, ya, di dalam buku
tulis latihanmu masing-masing. Boleh anak-anda semua nanti cari, apakah itu dari buku-buku, apakah itu dari internet, semuanya pasti anak-anda pasti akan jumpai. Oke, anak ibu semua? Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Salah-salah kata ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.